Paman, aku berkata pelan. Kakek menyuruhku menginap di sini malam ini. Mereka pergi ke kota, tapi kakek tiga tidak bereaksi sama sekali. Aku melepas sepatuku dan naik ke dipan. Aku merangkak mendekati kakek tiga, dan mendorong bahunya. Kakek, saat itu juga, kakek tiga tiba-tiba membuka matanya. Aku melihat seekor cacing merah tipis dan panjang, merayap di bola matanya, dari mata kiri ke mata kanan. Cacing merah itu setipis ujung jarum. Aku sangat ketakutan, dan berteriak. Aku berguling turun dari dipan. Kakek tiga langsung duduk tegap, dan menyalakan lampu. Kakek tiga berkata, Dongfu, kenapa kau di sini? Kemarilah. Kakek tiga melambaikan tangannya padaku. Aku tanpa sadar menatap matanya. Kedua matanya merah, dan penuh dengan urat merah. Aku takut urat merah itu akan pecah. Lihatku diam saja. Kakek tiga berkata lagi, Dongfu, ada apa? Aku berdiri dari lantai, dan berkata pelan, Kakek, tadi waktu kakek membuka mata, aku melihat cacing merah merayap di bola mata kakek. Kakek mengerutkan keningnya, dan tertawa, omong kosong, cacing merayap di bola mata, masih hidupkah orang itu? Lihatku diam saja. Paman ketiga bertanya lagi, sudah malam begini, kenapa kau datang ke rumahku sendiri? Di mana kakek dan nenekmu? Aku pun berkata jujur. Paman muda digigit Bu di lengannya. Kakek dan nenek membawanya ke kota. Tidak ada orang di rumah. Kakek menyuruhku menginap di rumahmu. Paman ketiga tertegun sejenak. Ia mengerutkan keningnya dan berkata, Cuanzi digigit Bu. Aku mengangguk. Paman ketiga menghela napas panjang. Aku sudah memperingatkan kakekmu, Bu itu tidak boleh dipelihara. Tapi kakekmu tidak mendengarkan. Sekarang lihat, lengan Cuanzi sampai digigit. Paman ketiga duduk dari tempat tidurnya. Ia menghela napas beberapa kali. Entah apa yang dipikirkannya. Lalu paman ketiga melemparkan selimut dan celana padaku. Tidurlah. Aku masih agak takut, dan naik ke dipan tanah dengan hati-hati. Paman ketiga tertawa dan berkata, untuk apa menjauh dariku? Aku tidak akan memakanmu. Setelah mengatakan itu, paman ketiga menarik selimutku ke dekatnya. Kami jadi sangat dekat. Paman ketiga mematikan lampu. Ia berkata, tidurlah. Besok aku akan menjenguk Cuanzi. Paman ketiga cepat tertidur. Dengkurannya terdengar seketika. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku tadi jelas-jelas melihat seekor serangga tipis dan panjang merayap di bola mata paman ketiga. Mungkinkah aku salah lihat? Ku duduk dengan hati-hati, dan menoleh untuk melihat paman ketiga. Matanya terpejam, napasnya berat, mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan beberapa giginya. Tidak ada yang aneh. Aku baru saja akan berbaring untuk tidur. Ketika kulihat mata kiri paman ketiga tiba-tiba terbuka. Mata kirinya dipenuhi pembuluh darah merah. Aku memanggilnya pelan, paman ketiga. Paman ketiga tidak bereaksi lagi. Aku memperhatikan mata kirinya. Tiba-tiba, pembuluh darah merah di mata kirinya bergerak. Mataku terbelalak. Aku mendekat untuk melihat lebih jelas. Yang menempel di bola mata paman ketiga bukanlah pembuluh darah merah, melainkan serangga merah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergerak perlahan. Kulihat merinding. Saat itu, mata kanan paman ketiga tiba-tiba terbuka. Mata kanannya juga sudah sepenuhnya memerah. Bahkan pupil matanya pun hilang. Tempat yang seharusnya menjadi pupil matanya. Saat itu, ada gumpalan daging merah. Gumpalan daging itu bergerak, sangat menjijikkan. Aku berteriak, paman ketiga, ada serangga. Paman ketiga seperti tidak mendengar. Tidak ada reaksi sama sekali. Aku mendorong bahu paman ketiga. Tetap tidak ada reaksi. Tiba-tiba, aku mencium bau busuk yang menyengat. Bau busuk itu berasal dari mulut paman ketiga.